Nah, kalau sebelumnya kan kita belajar tentang permutasi ya. Sebelumnya kita belajar tentang permutasi. Hari ini kita akan belajar tentang kombinasi. Nah, perbedaannya begini. Kalau di permutasi, hitungannya AB itu tidak sama dengan BA. Sementara kalau di kombinasi, AB sama dengan BA. Jadi maksudnya apa? Contoh kasus seperti ini. Misal, dari 5 orang siswa, diambil 2 siswa. Jadi 5 siswa ini A, B, C, D, E misalnya. Kemudian dipilih 2 siswa untuk lomba. Nah, berarti kan ketika kita memilih si A dengan si B, atau si B dengan si A, ini kan hitungannya sama. Karena orangnya kan itu-itu aja. Nah, ini kombinasi. Tapi kalau sebaliknya, sebentar. Kalau misalnya kita redaksi soalnya kita ubah sedikit ya. Misalnya dari 5 siswa, yaitu A, B, C, D, E, dipilih 2 untuk lomba, yaitu lomba matematika dan TIK misalnya. Nah, ini hitungannya akan berbeda. Berbeda maksud Bapak begini. Kalau MTK-nya si A dan si TIK-nya itu si B yang ikut, akan beda hitungannya atau tidak sama dengan ketika yang ikut MTK adalah si B, sementara TIK-nya si A. Walaupun sebenarnya orang yang kita kirim sama-sama A dengan B. Tapi kan kalau A ikut MTK, B TIK beda dengan kasus B ikut MTK, A-nya ikut TIK. Sementara kalau di kombinasi tadi, itu kita cuma milih 2 siswa saja, urutannya tidak diperhatikan. Itulah lebih kurang perbedaan antara kombinasi dengan permutasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi kalau dikombinasi itu ada rumusnya ya. Sebentar. Bapak akan salin ini rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan catatan R-nya lebih kecil dari atau sama dengan N dirumuskan dengan N kombinasi R, yang mana N kombinasi R itu sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Contoh, ambil contoh 22 di diktat. Nah, misalnya seperti ini. Ada berapa banyak cara memilih 3 orang siswa dari 8 orang siswa yang akan ditunjuk sebagai pengurus kelas? Nah, artinya di sini kita akan memilih 8 orang siswa. Memilih 3 orang siswa. Nah, si 3 orang siswa ini si R-nya. Banyak unsur yang akan kita pilih, sementara 8 orang siswa ini si N-nya. Banyak unsur yang bisa dipilih. Maka kemudian banyak cara memilih 3 siswa dari 8 orang siswa yang akan ditunjuk sebagai pengurus kelas akan sama dengan 8 kombinasi 3. Karena kita memilih 3 dari 8 orang. Dan ini sama dengan 8 faktorial per, kalau kita ikut rumusnya, 8 dikurang 5
8 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Atau sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 adalah 5. 5 faktorial dikali 3 faktorial. Dan ini sama dengan 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial adalah 6. Kemudian ini bisa kita coret ya. 5 faktorial dengan 5 faktorial, 6 dengan 6. Maka kemudian jawabannya adalah sama dengan 56 cara. Oke, silakan dibaca, dipahami, dan dicatat. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Paham ya? Udah selesai dicatat? Belum, Pak. Bentar, Pak. Udah, Pak. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ada berapa banyak cara membentuk tim yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 wanita yang diambil dari 8 orang laki-laki dan 6 orang wanita? Perhatikan bahwa di sini ada kata kunci ini ya, kata-kata dan 2 laki-laki dan 2 wanita. Artinya, kita harus tentukan terlebih dahulu ada berapa banyak cara memilih laki-lakinya, kemudian ada berapa banyak cara memilih wanitanya. Nah, untuk memilih laki-laki, yang kita pilih itu kan 2 laki-laki ya. Dari berapa orang? Ada dari 8 orang. Maka kemudian banyak cara memilih laki-lakinya adalah 8 kombinasi 2. Karena yang mau dipilih adalah 2 orang dari 8 orang yang ada. Maka ini akan sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 adalah 6.
6 faktorial kali 2 faktorial. Dan ini sama dengan 8 dikali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2, 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi ini kita punya, kalau untuk yang memilih laki-lakinya ada 28 cara. Nah, bagaimana dengan banyak cara memilih wanitanya? Kembali lagi, yang wanita yang tersedia ada 6 orang, yang mau dipilih 2 orang, berarti kita punya 6 kombinasi 2. 6 kombinasi 2 adalah 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial per 4 faktorial adalah 1, 6 dibagi 2 faktorial adalah 3, 3 dikali 15 sama dengan, 3 dikali 5 sama dengan 15. Artinya, banyak cara memilih laki-lakinya ada 28 cara, sementara banyak cara memilih wanitanya ada 15 cara. Nah, kemudian, karena yang di sini adalah kita memilih tim yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 wanita, kata kuncinya dan ya, 2 laki-laki dan 2 wanita. Biasanya kalau pakai kata-kata dan itu artinya kita kalikan. Banyak cara memilih laki-lakinya. Nah, jadi kalau dan ini kita kali ya. Banyak cara memilih laki-lakinya ada 28, sementara wanitanya 15. Kemudian kita punya 28 dikali 15. Itu sama dengan 420 cara. Oke. Silakan dicatat lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Sudah? Sudah? Pak, udah Pak. Oke. Kita ke contoh selanjutnya.
Ada banyak ya contohnya. Mungkin hari ini kita akan banyak membahas contoh-contohnya aja dulu ya. Tadi contoh ke berapa itu? Contoh ke 23 berarti ini masih sama. Oh, kita ke contoh berikutnya. Kita ke contoh berikutnya, contoh nomor 25. Jika terdapat 8 siswa dan 7 siswi, maka ada berapa banyak cara membentuk panitia yang beranggotakan 7 orang. Jadi, kita mau membentuk panitia yang anggotanya 7 orang dengan syarat sedikitnya 5 siswi harus masuk ke dalam panitia tersebut. Nah, di sini ada perbedaan dengan tadi, dengan soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya, di contoh soal sebelumnya, kita mau memilih atau membentuk tim yang anggotanya 4 orang, sudah jelas 2 laki-laki dan 2 wanita. Diambil dari 8 laki-laki dan 6 orang wanita. Nah, kalau sekarang ada 8 siswa, ada 7 siswi. Kita mau membentuk panitia yang anggotanya 7 orang, tetapi syaratnya itu paling sedikit 5 siswi. Artinya boleh 5 siswi yang kita masukkan sebagai panitia, boleh 6 siswi, atau boleh 7 siswi. Artinya, kalau untuk soal seperti ini, kita bagi kasus. Ada 3 kasus, yaitu kasus yang pertama, jika yang menjadi anggota panitia itu adalah 5 orang dari siswi dan 7 orang dari siswa. Itu kasus yang, sorry, bukan 7 orang ya, 2 orang. 2 orang dari siswa. Itu kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah panitianya itu terdiri dari 6 siswi. Kenapa Bapak bikin 6 siswi? Karena kan minimal 5 siswi. Berarti boleh 5, boleh 6, atau boleh 7-7-nya siswi. Kalau kita milih 6 siswi, karena anggota panitianya 7 orang, berarti 1 orang siswa. Untuk kasus yang kedua. Sementara untuk kasus yang ketiga, itu kasus di mana ketujuh panitia adalah siswi. Nah, kita akan mulai dari kasus yang pertama terlebih dahulu. Di kasus yang pertama, kita akan memilih 5 siswi dari 7 siswi yang ada, berarti 7 kombinasi 5, kemudian dan 2 siswa dari 8 siswa yang ada. Nanti dikalikan dengan 8 kombinasi 2. Tinggal dicari, nanti dicari 7 kombinasi 5, itu sama dengan 21, kemudian dikali dengan 8 kombinasi 2. 8 kali kombinasi 2 adalah 28. Kemudian 21 dikali 28, berapa ya? Sama dengan 588. Itu baru kasus yang pertama. Sementara itu untuk kasus yang kedua, memilih 6 siswi dari 7 siswi yang ada, berarti 7 kombinasi 6 dikali dengan memilih 1 siswa dari 8 siswa yang ada. Berarti dikali dengan 8 kombinasi 1. 7 kombinasi 6 nanti dicari itu adalah 7. Kemudian 8 kombinasi 1 adalah 8. Berarti di sini kita punya 7 dikali 8 sama dengan 56 cara. Kasus terakhir itu memilih 7 siswi. Dari 7 siswi yang ada, 7 kombinasi 7 nanti bisa dicari, itu sama dengan 1. Dengan demikian, yang terjadi kan bisa jadi kasus 1, atau kasus 2, atau kasus 3. Nah, berbeda dengan kata-kata dan. Kalau dan itu kita kalikan, kalau atau kita jumlahkan. Artinya, di sini kita punya banyak caranya adalah sama dengan 588 ditambah 56 ditambah 1. Atau sama dengan 8 tambah 6, 14, tambah 1, 15, sisip 1, 9, 14. Ada sebanyak 645 cara.
Sebentar Bapak koreksi dulu ya. Ya, ada sebanyak 645 cara. Silakan disalin. Udah, Pak. Nah, Udah. Belum lagi, Pak. Dikit lagi. udah bisa lanjut ya? Udah, kawan? Pasti ada, apa? Ada, Pak. Ada. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, sorry. Nah, ini. Seorang siswa harus menjawab 8 dari 10 soal yang diujikan dengan 5 soal pertama harus dijawab. Ada berapa banyak cara siswa tersebut memilih soal-soal yang akan dikerjakan? Nah, ini kalian bisa coba bayangkan ya. Awalnya ada 10 soal. Kalau kita mikir biasa aja kan itu kan kayak 10 kombinasi 8. Rupanya tidak. Tidak 10 kombinasi 8. Kenapa tidak? Karena dari 10 soal ini, katakanlah soal tersebut nomor 1 sampai nomor 10, memang yang wajib dikerjakan, yang harus dijawab itu 8 dari 10 soal. Tetapi,
5 soal pertama yang berwarna biru ini wajib dijawab. Artinya, kalau kita harus menjawab 8 dari 10 soal, berarti yang harus kita pilih berapa soal lagi? Berarti tinggal 3 dari 5 soal yang bisa dipilih. Maka, kemudian untuk soal ini, contoh 26, jawabannya adalah 5 kombinasi 3. Atau bisa dibikin kayak gini dulu, 10 kurang 5 kombinasi 8 kurang 5. 5 kombinasi 3 nanti tinggal dicari, dapat sama dengan 10. Artinya ada 10 cara untuk memilih soal-soal yang akan dikerjakan. Sekali lagi Bapak tegaskan, bukan 10 kombinasi 8, tapi 5 kombinasi 3. Karena harus dijawab 8 soal. Harus dijawab bukan berarti dia bisa milih 8 soal ya. Yang dia bisa pilih cuma 3 soal. Karena 5 soal wajib dijawab. Wajib dikerjakan. Bisa dipahami? Contoh 26? Bisa, Pak. Silakan dicatat. Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 32 ya. Contoh 32 ini soal OSP tahun 2003. Sebentar. Ini salah satu soal yang cukup bagus ya. Kalau Bapak rasa. Nah, ini dia soalnya. Ada berapa banyakkah cara memilih 3 bilangan yang berbeda sehingga tidak ada 2 bilangan yang berurutan?
jika bilangan-bilangan tersebut dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kita memilih 3 bilangan berbeda, tapi ada syarat tambahan. Syaratnya adalah bahwa tidak ada 2 bilangan yang nilainya berurutan ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya tidak ada syarat, seandainya andai tidak ada syarat di soal, maka jawaban dari soal ini sangat gampang ya. Maka jawaban dari soal ini akan sama dengan 10 kombinasi 3. Kenapa 10 kombinasi 3? Karena dari 10 angka, dari 10 bilangan, kita mau memilih 3 bilangan yang berbeda. Nah, tetapi kemudian ada syarat. Syaratnya adalah tidak ada 2 bilangan yang berurutan. Nah, tidak ada 2 bilangan yang berurutan. Nah, maka kemudian ini harus bagaimana caranya kita mendesain sehingga kita bisa jamin dari 3 bilangan yang kita ambil tidak ada bilangan yang berurutan. Nah, sekarang kita misal 3 bilangan yang kita ambil adalah bilangan tersebut adalah ABC. Jadi kita misalkan 3 bilangan tersebut adalah ABC, di mana nilai A paling kecil, kemudian nilai A-nya itu kurang dari nilai B, dan nilai B-nya kurang dari nilai C. Oke, sampai di bagian sini terbayang ya? Paham ya? Nah, kemudian pasti akan berlaku karena A dengan B itu tidak boleh 2 bilangan yang berurutan, maka Bapak bisa bikin kayak gini. Si B itu minimal ya, B itu harus lebih besar dari atau sama dengan A ditambah 2. Kenapa begitu? Karena Bapak bikin B-nya lebih besar dari atau sama dengan A tambah 1, berarti ada kemungkinan B-nya itu sama dengan A tambah 1. Kalau B sama dengan A tambah 1, maka B dikurang A sama dengan 1. Kalau B kurang A sama dengan 1, artinya B dan A adalah bilangan yang berurutan, sementara dia tidak boleh berurutan. Makanya di sini berlaku B lebih dari atau sama dengan A tambah 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian apa? Kemudian syarat lainnya adalah karena B kurang dari C, maka kita juga punya nilai dari C harus lebih dari atau sama dengan B ditambah 2. Nah, karena B lebih dari atau sama dengan A tambah 2, maka kita bisa simpulkan bahwa B dikurang 2 itu lebih dari atau sama dengan A. Dan C dikurang 2 lebih dari atau sama dengan B. Atau Bapak bisa menyimpulkan A-nya kurang dari atau sama dengan B dikurang 2, dan B-nya kurang dari atau sama dengan C dikurang 2. Setidaknya kita sampai di bagian yang ini dulu. Ada pertanyaan sampai di bagian sini? Udah, Pak. Enggak ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kita biar apa ya? Biar dapat. Itu bentar Pak pikir dulu. Hmm,
A-nya tetap A. Kita pilih A, A-nya tetap A. Kemudian B-nya gimana cara milihnya? Bentar ya, Pak pikir dulu bentar. Seandainya 3 buah bilangan B. Berarti kalau si B-nya itu Soalnya ini salah SD. 10. B itu harus lebih dari atau sama dengan A tambah 2. Berarti kita bisa bikin bilangan tersebut adalah kemudian si C kurang 2. C-nya lebih besar dari sama dengan B tambah 2. Kita akan memilih 3 bilangan berbeda. Ntar ya, Pak pikir dulu ya, sebentar. B-nya, kalau kita pilih B kurang 1, atau B 3. C kurang 2. 10 jawabannya, Pak. Enggak. C kurang 2. 480 jawabannya, Pak. Bukan. C kurang 2. Oh iya ya, berarti kayak gini. Oke. Berarti kan soal ini, karena kita mau memilih 3 bilangan ya, maka ini sama saja, soalnya ini sama saja dengan memilih 3 bilangan, yaitu memilih A. A-nya kan bebas. Kemudian memilih B dikurang 1, kemudian memilih C dikurang 2. Jadi kita bukan memilih A, B, C, tetapi A, B kurang 1, dan C kurang 2. Maksud Bapak adalah gini, kenapa bukan B, tetapi B kurang 1? Karena kan kita nggak mau nih, si A dengan si B ini 2 buah bilangan yang berurutan. Jadi kalau misalnya untuk posisi A ini terpilih angka 3, kemudian B kurang 1-nya terpilih angka 4, dengan demikian, kalau B kurang 1 sama dengan 4, B-nya akan sama dengan 5. Nah, otomatis 3 dengan 5 itu kan selisihnya tidak sama dengan 1. Begitu juga dengan ini, C kurang 2-nya. Misalnya C kurang 2-nya, kalau B kurang 1-nya sama dengan 4, nanti dapat C kurang 2-nya angka 5 nih. Maka di sini kan kita punya C kurang 2 sama dengan 5, atau C-nya sama dengan 7. Jadi tidak ada bilangan berurutan di sini, walaupun yang kita ambil misalnya adalah 3, 4, dan 5. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, tetapi sebenarnya kita memilih 3 bilangan ini dari angka berapa aja? Yang kita pilih itu dari angka 1, 2, 3, sampai bukan sampai 10 sekarang, berarti sampai 8. Kenapa sampai 8? Karena kan gini, tadi kita sepakat bilangan terbesarnya itu C, dan nilai terbesar dari C yang mungkin itu adalah 10. Atau dengan kata lain, C-nya kurang dari sama dengan 10. Kalau C-nya kurang dari atau sama dengan 10, kemudian kedua ruas kita kurangi 2, maka C kurang 2 itu kurang dari sama dengan 8. Nilai maksimal dari C kurang 2-nya itu 8. Sementara nilai A itu pasti lebih dari atau sama dengan 1. Karena minimal nilai A-nya kan 1 ya. Artinya, di sini kita mau memilih 3 dari 8 bilangan yang ada, atau 8 kombinasi 3. Dan 8 kombinasi 3 adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Kita punya sama dengan 56 cara. Jadi total caranya ada 56 cara.
Oke, agak sedikit rumit tadi Bapak mikirnya. Silakan dicatat sambil dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Susah soalnya. Paham. Tadi gimana coba dapatnya B besar dari sama dengan A tambah 2 tuh? Karena selisih B dengan A itu minimal 2. Oh iya ya. Oh, jadi itu tutorial. Pak, Pak Ikan mental nggak mau masuk lagi, Pak. Coba.
Udah. Udah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Kayaknya tinggal ini ya. Sekarang kita lanjut latihan aja ya. Kita mulai dari latihan soal yang pertama. Oke, latihan pertama silakan dicari jawaban soal ini. Dari sekelompok remaja yang terdiri dari 10 orang pria dan 7 wanita akan dipilih 2 pria dan 3 wanita. Maka ada berapa banyak cara memilihnya? Silakan dicari terlebih dahulu. Yang udah dapat silakan ketik jawabannya di komentar ya. Aku Pak konfirmasi masuk Pak. Nggak ada, bentar. Nggak ada, Haikal. Layar ini hitam Pak. Seribu 1575, Pak. Bentar, ketik aja dulu. Alfa juga begitu dapatnya. Rata-rata dapat 1575 ya. Oke, kita coba bahas ya.
Jadi ini agak mirip dengan contoh soal yang Bapak kasih tadi ya. Intinya ada 10 orang pria, akan dipilih 2 pria, dan 7 wanita akan dipilih 3 wanita. Artinya banyak cara memilihnya akan ada sebanyak sama dengan 10 kombinasi 2 dikali 7 kombinasi 3. 10 kombinasi 2 adalah 45, kemudian 7 kombinasi 3 adalah 35 ya, kalau nggak salah. Ini sama dengan 45 dikali 35, 52, 22, 15, 1, 13, ya. 1575 ya. Kalian dapat segini ya? Oke, bisa dipahami ya yang ini? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih yang agak-agak gampang dulu. Kita ke soal OSK tahun 2011. Sekelompok orang akan berjabat tangan, setiap orang hanya terdapat melakukan jabat tangan sekali. Tidak boleh melakukan jabat tangan dengan dirinya sendiri. Jika dalam kelompok tersebut terdapat 190 jabat tangan, maka banyaknya orang dalam kelompok tersebut ada berapa? Silakan dicari, ketik jawaban di kolom komentar. Sudah ada satu orang yang menjawab. Aupa menjawab di dalamnya ada 381 orang. Agak aneh ya jawaban Aupa ya. Setiap orang hanya dapat melakukan jabat tangan sekali. Rasa Bapak nggak mungkin gitu ya jawabannya. Azizi jawabannya 20. Karena nggak mungkin jumlah orangnya lebih banyak daripada jumlah jabat tangannya ya, secara logika. Pak Aikal tak elok jadi kalau Pak Kak Azizi gabung sama Pak. Ya, kayaknya jawabannya Azizi benar.
Yang lain gimana? Dapat? Belum? Sepertinya belum ya. Oke, kita bahas ya. Jadi, katakanlah sekelompok orang ini ada sebanyak N orang. Kita belum tahu ada berapa orang. Setiap orang hanya dapat melakukan jabat tangan sekali. Tidak boleh melakukan jabat tangan dengan dirinya sendiri. Jika dalam sekelompok orang tersebut terdapat 190 jabat tangan, artinya kita klaim dulu ya bahwa setiap orang akan berjabatan tangan dengan semua orang lain di dalam kelompok tersebut. Nah, jabat tangan itu cuma bisa berlaku antara dua orang. Jadi syarat jabat tangan itu adalah ketika dua orang tangan dari dua orang yang berbeda itu berjabatan. Artinya, karena banyak jabatan tangan yang terjadi adalah 190, maka kita punya N kombinasi 2 sama dengan 190. N kombinasi 2, kalau kita gunakan rumus kombinasi, berarti sama dengan N faktorial per N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 190. Nah, N faktorial sendiri adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 faktorial per N dikurang 2 faktorial kali 2 faktorialnya adalah 2. Sama dengan 190. Kemudian ini kita bisa coret, sehingga kita punya N dikali N dikurang 1 sama dengan 380. 380 hasil dari 2 dikali 190. Atau kita punya N kuadrat dikurang N dikurang 380 sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan minus 1, kalau dikalikan minus 380. Dan bilangan tersebut adalah N kurang 20 dikali N ditambah 19 sama dengan 0. Dari sini nanti kita akan punya dua buah kesimpulan, yaitu N sama dengan 20 atau N sama dengan min 19. Tetapi, karena N adalah jumlah orang, tidak mungkin negatif, maka jawaban yang benar adalah N sama dengan 20. Maka di dalam pertemuan tersebut ada 20 orang yang hadir. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Oh, Azizi nebak-nebak rupanya. Oke, silakan dicatat.
Sudah atau belum? Udah? Udah atau belum? Sudah, Kak. Udah, Pak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hae mencoba meletakkan 4 buah pion identik pada sebuah papan catur. Papan caturnya berukuran 4 kali 4. Ada berapa banyak cara ia meletakkan keempat pion tersebut? Silakan dicari.
Oke, satu orang udah ada jawab. Ini yang jawab siapa nih? Pasti. Awan, Pak. Kawan. Oke, jawabannya benar ya. Yang lain gimana? Yang lain bisa? Oke, rata-rata pada bisa ya. Berarti gimana caranya? Kita pakai 16 kombinasi 2. Sorry, 16 kombinasi 4 aja ya. Karena eh, di sini jelas ukuran papan caturnya 4 kali 4, artinya ada 16 ke kotak yang bisa kita isi dengan 4 pion catur. 16 kombinasi 4 nanti dicari sama dengan 1820. Bapak pikir ini bukan soal yang terlalu ini ya, terlalu susah. Sekarang kita ke soal berikutnya. OSP tahun 2010. Bilangan 6 digit A, B, C, D, E, F dengan A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D, lebih dari E, lebih dari F. Sorry, C-nya lebih dari atau sama dengan D. Jadi boleh sama. Ada sebanyak berapa bilangan? Oke, silakan dicari terlebih dahulu.
Bisa? Opa 23.520. Yang lain gimana? Kita bahas aja ya. Oke. Bahas, Pak, bahas. Sebenarnya inti dari soal ini ya, kan bilangannya 6 digit. Berarti kan ke 6 digit ini pasti adalah bilangan yang kita pilih dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Nah, inti dari soal ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita memilih bilangan-bilangan yang ada ini. Nah, tetapi sebelum dilanjutkan bahwa di sini ada sedikit perbedaan. Kalau A-nya lebih besar dari B, B lebih besar dari C, D lebih besar dari E lebih besar dari F. Nah, C dengan D ini ada dua kasus. Yang pertama, C-nya bisa jadi lebih besar dari D. Yang kedua, bisa jadi C-nya nilai C sama dengan nilai D. Maka untuk soal ini, kita bagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama adalah ketika nilai A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D, lebih besar dari E, lebih besar dari F. Nah, intinya apa? Intinya di sini, nilai A, B, C, D, E, dan F-nya itu tidak boleh sama. Nah, tugas kita berikutnya adalah kita akan memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilangan atau 6 angka dari 10 bilangan yang ada, 10 kombinasi 6. Jadi nanti kalau kalian cari 10 kombinasi 6, nanti akan diperoleh hasil kalau Bapak tidak salah hitung ya, 210. Nah, masalah urutannya bagaimana, Pak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Sebenarnya masalah urutannya nggak ada masalah. Ketika kalian pilih bilangannya misalnya 1, 2, 0, 1, 2, 4, 7, 9 misalnya. Ya otomatis si 0 ini menjadi si F. Karena kan katanya si F nilainya paling rendah ya. Jadi nggak ada masalah. Karena nilai A itu tidak mungkin sama dengan 0. Garansinya apa? Karena garansinya adalah si A itu adalah nilai paling besar. Itu kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah kasus di mana nilai A lebih besar dari nilai B, lebih dari nilai C, tapi nilai C-nya sama dengan nilai D. Lebih dari E, lebih dari F. Nah, otomatis dari sini sebenarnya yang kita pilih cuma 5 angka dari 10 angka yang ada. Kenapa 5? Karena nilai C dengan D-nya itu sama. Nilai D-nya itu ngikut nilai C. Nanti kalian tinggal cari 10 kombinasi 5, dapat 252. Maka kemudian total bilangan 6 digit berbentuk A, B, C, D, E, F dengan A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari atau sama dengan D, lebih dari E, lebih dari F ada sebanyak 210 ditambah 252 sama dengan 462 cara. Bisa dipahami? Ngerti? Kenapa nggak dikali, Pak? Karena beda kasus. Kalau misalnya kasus 1 terjadi, apakah kasus 2-nya juga terjadi? Kan tidak. Adakah bilangan 6 angka di mana
berbentuk ABCDEF ya. Yang dimana C-nya lebih besar dari D dan C juga sekaligus sama dengan D. Kan nggak ada. Ini kan nggak mungkin terjadi bersamaan. Yang terjadi itu pakai atau ya. Jadi maksud Bapak bisa jadi kayak gini bilangannya. 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau 6, 5, 4, 4, 3, 2. Ya ini nggak mungkin sama kedua bilangan ini. Ini tergolong di kasus 1, ini tergolong di kasus 2. Yang dikalikan itu kalau kejadiannya sama, bersamaan, harus bersamaan. Kalau ini kan harus berbeda, makanya ditambahkan. Karena kasusnya itu kalau bukan kasus 1, ya kasus 2. Kalau yang kasus 1 ada berapa bilangan yang memenuhi? Ada 210 bilangan yang cocok ke sini. Kalau yang ini ada, kasus 2 ada 252 bilangan. Jadi nggak mungkin dikalikan. Sederhananya kan Bapak selalu ajarkan kalau kata-katanya atau, biasanya itu ganti dengan tanda tambah. Kalau dan, pakai kali. Bisa dipahami, kawan? Bisa, Pak. Oke, silakan dicatat.